Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Nonton di bioskop tapi filmnya dipotong? Biasa. Nonton di TV adegannya di blur? Biasa. Tapi gimana kalau sebuah film hilang total? Gak ada di bioskop, gak ada di Netflix region Indo, dan bener-bener kayak gak pernah ada aja gitu? Mau tau gak daftar filmnya apa aja dan begitu juga dengan alasannya? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 12. The Act of Killing. Dibuat sama Joshua Oppenheimer, film berjudul The Act of Killing ini sayangnya termasuk dalam salah satu film yang tidak ditayangkan di bioskop Indonesia. Alasannya karena film ini mengangkat kisah masal di Indonesia yang terjadi pada tahun 1965 sampai 1966 lalu, namun kali ini dari sudut pandang para pelaku seperti contohnya nih Anwar Kongo. Nah, bagian paling kontroversialnya adalah mereka nyeritain semua ini dengan bangga, santai, ya kayak lagi nostalgia tanpa ada rasa nyesel sama sekali deh. Film ini secara telak juga nunjukin kalau para masal ini hidup bebas, dihormati, dan gak pernah dihukum. Alhasil ya orang-orang pun takut kalau film ini seperti membangkitkan luka lama, serta takut memicu konflik sosial juga, sehingga mereka tuh gak pernah mendaftarkan ke bioskop di Indonesia. Bahkan sutradaranya sendiri sampai gak merasa aman untuk pulang ke Indonesia loh, meskipun filmnya dapat banyak penghargaan secara internasional. Nomor 11. The Look of Silence. Kalau sebelumnya dianggap jahat gara-gara ceritain dari sudut pandang pelaku, nah 2 tahun setelah The Act of Killing tayang, sang sutradara yaitu Joshua Oppenheimer kembali bikin film tentang 1965 sampai 1966, namun kali ini dari sudut pandang keluarga korban. Masalahnya nih, udah dari sudut pandang korban pun, tapi lagi-lagi filmnya tuh tidak didaftarkan ke bioskop Indonesia ya. Alasannya karena film ini terlalu mengangkat tragedi genosida anti-komunis di Indo, sehingga lembaga sensor film pun melarang pemutarannya karena takut menimbulkan konflik sosial. Sedangkan di luar negeri sana, filmnya sendiri sampai masuk dalam nominasi Piala Oscar tahun 2016 dalam kategori film dokumenter panjang. Aku lahir tahun 68 di bulan Februari. Dan sebetulnya Pak, abangku itu salah satu orang yang korban yang dibunuh dengan cara yang sangat sadis oleh anak buah Bapak. Itu abang saya. Nomor 10. Merdeka 17805. Kalau film Merdeka 17805 ini kasusnya sedikit berbeda ya. Dia bukan dilarang seperti Jagal ataupun Senyap, tapi film ini kontroversial banget dan dihujat habis-habisan waktu rilis di Indonesia. Nah, negara Jepang sama Indonesia itu sebenarnya tidak kerjasama dalam bentuk politik atau ekspor-impor aja ya, tapi mereka juga ada kolaborasi bareng bikin film, yaitu film yang berjudul Merdeka 17805. Nah, ceritanya sendiri sebenarnya berlatar masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, namun seakan-akan film ini seperti ngasih Jepang sebagai sosok pahlawan yang membantu para pejuang kita melawan Belanda demi mendapatkan kemerdekaan. Jelas, film ini dianggap membelokkan sejarah dong, bahkan ada adegan yang dianggap kontroversial, yaitu waktu seorang nenek dari suku Jawa gitu yang mencium kaki tentara Jepang sambil mengutip ramalan Jayabaya kalau Jepang tuh sebagai pembebas negara Indonesia. Kebayangkan betapa seremnya kalau sampai tayang bioskop Indonesia? Ya daripada ujung-ujungnya bikin perdebatan, filmnya mending dirilis di luar aja deh. Nomor 9. The Year of Living Dangerously. Buat para pencinta film zaman dulu, pasti udah nggak asing ya kalau mendengar nama aktor Mel Gibson. Nah, pada zamannya ternyata Mel Gibson tuh bukan cuma bikin film action Hollywood aja, tapi termasuk sebagai aktor penting dalam film The Year of Living Dangerously yang dirilis pada tahun 1982. Jadi, film ini nggak ditayangkan di Indonesia karena film buatan Peter Weir itu mengandung cerita penting tentang kejadian gerakan 30 September 1965. Loh, bukannya bagus ya biar kita sendiri pun bisa belajar? Nah, walaupun kita mikir begitu, tapi ternyata orang-orang di pemerintah Orde Baru merasa adegan itu bisa menyulut kontroversi sehingga dilarang tayang secara bebas di Indonesia, seenggaknya sih sampai masa reformasi. Selain itu, film ini nunjukin citra Indonesia yang jelek di mata internasional. Jakarta digambarin kumuh, miskin, dan penuh intrik politik antara Soekarno, PKI, dan juga Angkatan Darat. Nah, ini tuh dianggap aib dan juga merusak citra stabilitas yang susah payah dibangun sama Orba ya teman-teman. Paham ya sekarang?
Nomor 8. Balibo. Film Balibo pada tahun 2009 ini juga nasibnya sama persis, dilarang total di Indonesia. Film ini bahkan sempat bikin heboh karena dilarang tayang di menit-menit terakhir di sebuah festival film di Jakarta ya. Alasannya itu super sensitif, soalnya film ini ngorek-ngorek borok sejarah keterlibatan militer Indonesia di Timor Timur pada tahun 1975. Ini adalah film drama politik yang ceritanya tuh based on true story, di mana di Australia itu udah jadi legenda, yaitu kasus Balibo 5. Ceritanya tentang 5 orang jurnalis TV muda dari Australia yang nekat banget meliput dari kota kecil Balibo, padahal situasi itu lagi genting banget menjelang invasi Indonesia. Mereka semua akhirnya tewas secara misterius di wilayah perbatasan di Timor Leste. Yang bikin film ini diharamkan adalah kesimpulannya. Selama puluhan tahun, versi resmi Indonesia adalah mereka terjebak baku tembak. Tapi film ini secara gamblang nunjukin kalau kelima jurnalis ini sengaja dieksekusi oleh pasukan khusus Indonesia untuk membungkam saksi mata asing atas invasi tersebut. Daripada ngungkit luka lama yang katanya sih belum jelas pelakunya siapa, mereka lebih milih untuk tidak menayangkannya aja ya. Keluar! Keluar! Sekarang! Cepat! Cepat! Jalan! Keluar kamu! Keluar! 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 Ya! Ini ya bajunya. Nomor 7. Noah. Walaupun film Hollywood dan dibintangin sama Russell Crowe pun, sayangnya nggak bikin film Noah bisa lolos lembaga sensor film Indonesia ya. Jadi, film tahun 2014 ini dilarang total di Indonesia bukan alasannya gara-gara politik, tapi super sensitif soal agama. Film ini soalnya terinspirasi dari kisah Nabi Nuh yang punya misi untuk menyelamatkan makhluk hidup dari banjir besar. Masalah utamanya tuh fundamental banget ya untuk Indonesia, dan sebenarnya banyak negara Timur Tengah juga sih teman-teman. Dalam ajaran Islam, memvisualkan atau menggambarkan wujud fisik seorang nabi itu haram hukumnya. Jadi, saat Hollywood dengan santainya nampilin Russell Crowe jadi pemeran utama sebagai Nabi Nuh, dimana lengkap dengan marahnya, galaunya, dan juga berantemnya, ini tuh udah auto red flag besar untuk lembaga sensor film. Apalagi film ini juga ngambil banyak kebebasan kreatif yang berbeda ya dari kisah di kitab suci, seperti nambahin monster batu raksasa tuh contohnya. Tapi intinya mau ceritanya sekeren apapun, di Indonesia sih film ini dianggap menabrak pagar keyakinan paling dasar soal penggambaran nabi. Nomor 6. The Da Vinci Code. Kalau tadi ada film yang dilarang tayang karena dianggap nggak sesuai sama ajaran agama Islam, nah kali ini ada film berjudul The Da Vinci Code yang diputuskan nggak tayang di Indonesia karena dapat banyak protes keras dari berbagai organisasi keagamaan Kristen serta Katolik di Indonesia. Film ini kan diangkat dari novel bestseller yang udah kontroversial tuh. Ceritanya kayak thriller konspirasi di mana Tom Hanks sebagai Robert Langdon menemukan petunjuk-petunjuk rahasia di lukisan Da Vinci ya. Nah, yang bikin meledak adalah inti ceritanya. Film ini nekat banget ya membawa premis kalau Tuhan Yesus Kristus ini menikah dengan Maria Magdalena dan juga punya anak keturunan. Di Indonesia, ini jelas dianggap penistaan agama level berat. Makanya, daripada ujungnya bikin rusuh, LSF akhirnya mutusin kalau film ini nggak boleh tayang sama sekali di bioskop kita. Nomor 5. Something in the Way. Banyak yang bilang kalau nama Reza Rahadian ada di poster film, biasanya sih udah jaminan ya filmnya tuh bakal rame atau dipuji sama banyak orang. Tapi sayangnya nih, film berjudul Something in the Way yang diproduksi pada tahun 2013 lalu kayaknya malah nggak diketahui sama orang-orang deh. Karena plot filmnya tuh dianggap terlalu tabu untuk ukuran orang Indonesia sehingga dilarang tayang di negaranya sendiri. Jadi film ini tuh menceritakan si Ahmad, yaitu supir taksi yang rajin ibadah tapi punya kecanduan seksual lewat video sama majalah serta jatuh cinta juga sama seorang pekerja komersial. Nah, karena dianggap ada konflik antara moral, agama, seksualitas, dan juga masih tabu, alhasil filmnya tuh malah tayang perdana di Berlin aja. Dan di Indonesia, penggambaran orang yang kelihatan religius tapi punya sisi gelap seksual secara blak-bakan, apalagi vulgar, dianggap melecehkan agama loh kabarnya. Nomor 4. The Black Road.
Walaupun dunia udah semodern ini, tapi Aceh itu tetap punya aturannya sendiri yang udah ada selama bertahun-tahun dan dihormati sama masyarakat maupun turisnya ya. Nah, kebetulan di tahun 2005 ada film dokumenter berjudul The Black Road yang disutradarai sama William Neeson. Jadi ceritanya, film itu mendokumentasikan langsung konflik yang terjadi di Provinsi Aceh, atau lebih tepatnya antara gerakan separatis dengan pemerintah ya teman-teman. Nah, yang bikin film ini diharamkan adalah perspektifnya. Sutradaranya itu adalah seorang jurnalis Amerika yang terkenal karena nekat banget nempel dan juga hidup bareng pasukan GAM di hutan. Jelas di mata pemerintah Indonesia, dia ini dianggap simpatisan separatis. Film ini sendiri dirilis pasca tsunami 2004, tapi dia nggak cuma ngomongin bencana alam ya. Dia justru flashback dan juga nunjukin penderitaan rakyat Aceh yang kejepit di antara kekerasan TNI dan juga GAM selama puluhan tahun. Film ini juga secara blak-blakan nampilin dugaan pelanggaran HAM berat oleh militer ya teman-teman. Intinya, The Black Road ini dilarang karena dianggap pro-GAM, terus anti-TNI, dan merusak citra kedaulatan Indonesia atas Aceh pada saat itu. Namun, menariknya nih, saat filmnya ditayangin di festival film internasional, katanya sih dapat pujian luar biasa di luar negeri sana loh teman-teman. Jadi penasaran kan? Nomor 3. Lady Terminator. Kalau Lady Terminator ini kasusnya tuh beda total ya. Film yang ironisnya produksi Indonesia ini justru terkenal banget di luar negeri sebagai film cult Indosploitation, tapi di dalam negeri dia kena sikat LSF karena level keliarannya tuh yang keterlaluan untuk zaman Orde Baru. Ceritanya aja udah absurd. Film ini tuh rip off The Terminator tapi dicampur mistis lokal yaitu Nyi Roro Kidul. Nah, yang bikin film ini haram di bioskop kita adalah eksekusinya. Film ini tuh punya tujuan jualan dua hal. Pertama, kekerasan brutal, dan juga yang kedua, vulgaritas. Film ini tuh super frontal, nampilin adegan nudity deh. Pemeran utamanya yaitu Barbara Ann Constable dipaksa adegan seks yang eksplisit, terus juga dibalut sama action tembak-tembakan yang gak nanggung. Buat rezim Orde Baru yang lagi jaim dan juga menjunjung moralitas Pancasila, jelas melihat film yang sebuka-bukaan ini langsung dianggap merusak moral dan juga membuatnya auto nggak lolos sensor kan? Nomor 2. Max Havelaar. Diadaptasi dari novel Belanda yang terbit pada tahun 1860, film berjudul Max Havelaar ini termasuk dalam film yang dilarang tayang di Indonesia. Jadi ceritanya ada seorang pejabat Belanda bernama Max yang kecewa tuh waktu melihat penderitaan rakyat Indo di masa kolonial, sehingga dirinya berusaha melawan sistem tanam paksa, korupsi, dan penindasan ke masyarakat lokal. Secara cerita sih sebenarnya terdengar bagus ya, tapi yang bikin filmnya dilarang adalah cara berceritanya. Seakan-akan Max tuh jadi pahlawan dan orang Indonesia cuma jadi korban pasif aja. Ya, daripada filmnya ngubah sejarah nasional yang bikin kita seakan-akan jadi figuran di negara sendiri, alhasil film ini nggak pernah tayang di bioskop Indonesia. Namun katanya, film ini dikirim ke beberapa festival film internasional dan dapat banyak pujian juga loh. Nomor 1. Hearts of the Heart. Walaupun beberapa negara udah seterbuka itu mengenai masalah seksualitas rakyatnya, tapi Indonesia nggak akan sampai ke tahap itu deh kayaknya. Alasannya karena di tahun 2012 ada film berjudul Parts of the Heart yang ceritanya sendiri membahas hal tabu di negara ini, yaitu perjalanan hidup seorang cowok bernama Peter dari usia 10-40 tahun di mana orientasi seksualnya tuh sebagai homoseksual. Pembahasannya sendiri sih mulai dari tentang cinta, keluarga, kehilangan, dan pencarian jati diri ya. Ya, sebenarnya mah udah banyak film begini gak sih di Hollywood? Tapi karena ada norma agama yang perlu dipikirkan, alhasil LSF menolak filmnya tayang di bioskop komersial karena takut didemo sama orang tua yang gak mau anaknya tahu tentang begituan. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.